Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan membaca kitab Khurafat milik Ba'alawi, masih di kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah di halaman 56-57. Ada satu kisah menarik tentang Wali Kutub Abdullah Al-Haddad, yaitu nama lengkapnya Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini dikisahkan oleh para ulama lain dan tentu ini adalah muhibin dengan kriteria-kriteria yang luar biasa, bahkan cenderung melampaui batas. Ini menjadikan saya tertarik untuk sedikit mengomentari terkait pujian-pujian yang begitu wow yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah. Namun sebelum masuk pada topik pembahasan, sebelum saya membacakan kitab tersebut untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terus-terusan terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya langsung saya masuk pada topik pembahasan dan langsung masuk pada pembacaan kitab Kanzul Barohin. Teksnya saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimaknya. Yang akan saya baca di halaman 56-57 kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah. Wa qala Sayyidu Ahmad bin Zainil Habsi, maka nalana anak an-nuqaddima ala kalami Syekhina Abdillah ibn Alawi al-Haddad kalama khairihi ila makana min kitabillahi wa sunnati rasulihi liqani ma'anihima qad rasakhat fi qalbihi wa mtazajat bisirrihi wa kalamuhu mustamadun minhuma kulaukan al-bahru midata li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfata kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Jadi ini dikatakan oleh Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsi, ini memuji kehebatan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi apa yang dikatakan oleh Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsi adalah, kami tidak dapat mendahulukan perkataan Syekh kami, yaitu Abdullah bin Alawi Al-Haddad, atas perkataan siapapun, kecuali yang berasal dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya, karena maknanya telah tertanam kuat di dalam hatinya dan bercampur dengan rahasianya, dan perkataannya berasal darinya. Kemudian Syekh Zainul Habsi ini mengutip, Syekh Ahmad Zainul Habsi ini mengutip ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi, katakanlah seandainya lautan menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya lautan itu akan habis sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku ditulis, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu lagi. Di sini bahwa Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsi ini begitu memuji kehebatan Wali Kutub Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini Wali Kutub Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini hanya terkenal di kalangan para Habib saja. Untuk di kalangan non Habib atau non Ba'alawi, Abdullah bin Alawi Al-Haddad sebagai Wali Kutub ini enggak terkenal. Jadi
untuk kalangan non-Ba'alawi ini lebih mempercayai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai wali kutub. Dan istilah wali kutub ini tentu dalam ajaran ilmu tasawuf, karena dalam ajaran-ajaran yang kita kaji dalam kitab fikih ini ya nggak ada. Cuma dalam Al-Quran ya ada kriteria yang disebut wali oleh Allah, yaitu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu kan maksud dari ayat itu kan yang disebut wali. Ini tafsirnya, langsung saya kasih tafsirnya. Jadi tafsir dari ayat tersebut adalah bahwa wali Allah ini tidak punya rasa kecemasan dan tidak punya rasa ketakutan nanti di hari akhirat atau di akhirat nanti. Nah, kenapa wali Allah itu tidak punya kecemasan dan tidak punya ketakutan nanti di akhirat? Tentu berarti wali Allah adalah orang yang taat kepada Allah dan orang yang taat kepada Rasulnya. Jadi dalam kata lain, wali Allah yang tersebut dalam ayat Al-Quran adalah orang mukmin yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Itu sudah disebut wali. Tetapi kemudian dalam ajaran-ajaran tasawuf itu ada istilah wali majdub, ada istilah wali mastur, ada istilah wali kutub. Ini hanya ada dalam ajaran-ajaran ilmu tasawuf. Jadi wali kutub ini adalah seseorang kekasih Allah yang katanya diberi mandat khusus oleh Allah. Tapi entahlah. Cuma yang jelas, yang akan saya kritisi di sini adalah Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ini begitu memuja Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bahwa Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini tidak akan mendengar perkataan siapapun kecuali perkataan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena apa? Karena perkataan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini adalah perkataan yang isinya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mewakili dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu sudah pasti benar 100% katanya. Nah, ketika perkataan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini adalah mewakili Al-Quran dan mewakili As-Sunnah, berarti perkataan Habib Alawi Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini mewakili ilmu Allah yang sudah disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Andaikan ilmu Allah itu ditulis dengan tinta, atau andaikan air lautan itu dijadikan tinta untuk menulis ilmu-ilmu Allah, maka air lautan itu akan habis sebelum ilmu Allah bisa tertulis semua. Bahkan andaikan didatangkan selautan lagi pun, ini tidak akan cukup untuk menulis ilmu-ilmu Allah. Nah, dalam kata lain, pujian Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang di sini mengatakan, andaikan ada perkataan dari orang lain dan perkataan Habib Abdullah Al-Haddad, ini tentu yang akan diambil perkataannya adalah apa yang keluar dari mulut Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad katanya. Karena perkataan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini sudah barang tentu benar, mewakili dari Al-Quran dan mewakili dari hadis Rasulullah. Nah, ketika mewakili dari Al-Quran dan mewakili hadis Rasulullah, berarti perkataan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini ilmu Allah, yang mana ilmu Allah itu luas, yang tidak bisa ditulis dengan air selaut. Bahkan andaikan didatakan lagi air selaut pun masih tidak mampu untuk menulis semua ilmu-ilmu Allah. Kalau memang dikatakan bahwa Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini perkataannya mewakili Al-Quran dan Al-Hadis, sudah barang tentu bahwa Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang
glorifikasikan sebagai wali kutub di kalangan mereka, ini adalah orang suci, orang yang tidak pernah salah, orang yang tidak punya dosa. Karena dari perkataannya saja selalu benar, mewakili dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini keluar dari konteks al-insan mahalul khotok wa nisyan, bahwa yang namanya manusia ini tempatnya salah dan tempatnya lupa. Ketika manusia ini tempatnya salah dan lupa, ini ya tidak terkecuali Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi tidak bisa ketika dikatakan apa yang keluar dari mulut Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini selalu mewakili dari Al-Quran dan selalu mewakili dari hadis Rasulullah. Ini nggak bisa. Jadi jangan berlebihan dalam memuji ulama. Pujilah ulama ketika Anda mencintai ulama tersebut. Tapi jangan sampai pujian-pujian Anda kepada ulama ini sampai berlebihan. Seperti yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin ini, pujian Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi pada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini merupakan sebuah pujian yang kelewat batas, di mana dikatakan, saya tidak akan menerima ucapan orang lain kecuali ucapan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena ucapan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini sudah barang tentu benar. Apa yang keluar dari mulut Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini mewakili Al-Quran dan mewakili hadis. Nah, ini kan wow, pujian yang wow, dan mengatakan seakan-akan bahwa Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini manusia suci yang tak pernah punya dosa. Nah, ini nggak boleh kalau pujian-pujian semacam ini. Nah, inilah hebatnya kitab Alawi. Jadi orangnya sendiri dipuji oleh orangnya sendiri. Jadi saling mendukung, satu sama lain itu saling mengglorifikasi. Biar apa? Biar pada intinya nanti kelihatan hebat semua. Didefinisikan dengan definisi yang luar biasa terkait kewalian Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, terkait keilmuan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Siapa yang mendefinisikan? Ya orang-orang mereka. Orang-orang mereka. Kemudian ditulis di dalam kitab. Sehingga seakan-akan bahwa orang-orang mereka itu adalah orang yang super hebat, super luas ilmunya, bahkan Al-Quran dan Al-Hadis ini sudah terangkum di dalam hati dan otaknya wali kutub mereka. Nah, ini kan super berarti perkataan semacam ini. Kemudian yang kedua, ini juga sebuah pujian yang kelewat batas untuk Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan juga masih dikatakan oleh Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Perkataannya gimana? Saya baca teksnya. Waqala lauqala mi'atu imamin biqaulin waqala syekhunal imamu as-sayyidu Abdullah al-Haddadi bihilafihi wajaba alal kulli al-ahdu biqaulihi li'annahu al-qutbu wal-ghaus wa yalzamu itba'u sahibil waqti fima qalahu. Artinya apa? Masih dikatakan oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi bahwa jika 100 imam mengatakan sesuatu dan syekh kita yaitu imam atau Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan 100 imam tersebut, maka setiap orang harus mengikuti pernyataan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad karena dia adalah wali kutub dan dia adalah seorang penolong dan wajib mengikuti pemimpin zaman dalam apa yang dikatakannya. Nah, ini juga seakan-akan bahwa Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini layaknya Tuhan. Jadi apa yang keluar dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini selalu benar. Sehingga diibaratkan di sini oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Andaikan ada 100 imam yang punya satu makalah atau punya satu pandangan atau punya satu pendapat, kemudian Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pun punya pendapat tetapi berseberangan dengan pendapat dari 100 imam tersebut, maka wajib
bagi setiap orang untuk mengambil pendapat Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah wali kutub dan sang penolong. Ini alasannya. Nah ini kan berarti sudah menafikan secara keseluruhan ulama. Pokoknya kalau bukan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang ngomong, jangan didengar. Tapi kalau yang ngomong Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wajib didengar dan wajib diikuti. Nah ini kan sudah menjadi doktrin. Bahkan kabib-kabib yang ada di Indonesia pun seringkali memakai doktrin semacam ini untuk para muhibinya. Jadi jangan dengarkan ucapan dari kiai-kiai Nusantara. Ketika ucapan kiai-kiai Nusantara ini berseberangan dengan ucapan para habib, harus ikuti ucapan habib, karena itulah ucapan yang benar. Itu doktrin. Maka muhibin, sadarlah dan waraslah. Dari kitab-kitab mereka saja mengatakan semacam itu. Kita tidak diperbolehkan mengikuti pendapat imam lain selain pendapat dari Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Walaupun yang ngomong itu 100 imam. Bayangkan. Berarti kan ada Imam Hanafi, ada Imam Hambali, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i. Itu semuanya imam. Andaikan perkataan dari 4 imam tersebut ini berseberangan dengan perkataan dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka jangan ikuti pendapat dari mujtahid mutlak tersebut. Yang harus kita ikuti adalah pendapat dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah ini kan ajaran-ajaran yang nyesat, ajaran-ajaran yang menyesatkan ini. Jadi seakan-akan para habib ini mau mendoktrin mati-matian kepada umat muslim. Bahwa mereka ini merasa klan termulia, klan yang paling benar. Sehingga apa yang keluar dari ulama-ulama mereka, inilah yang harus diikuti. Dan jangan dengar ucapan dari ulama-ulama selain dari klan mereka. Walaupun 1:100 loh. Andaikan Kiai Pribumi 100 ngomong A, kemudian Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ngomong B, maka wajib bagi seluruh umat muslim untuk mengikuti pendapat B yang hanya dikatakan oleh satu orang dari klan Alawi, yaitu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ucapan semacam ini kemudian ditiru oleh generasi-generasi berikutnya. Kalau Kiai Pribumi ngomong, jangan dengarkan. Walaupun yang ngomong itu seluruh Kiai Pribumi di Indonesia, jangan dengarkan. Dengarkan saja ucapan para Habib Alawi, karena yang benar adalah ucapan Habib Alawi. Karena kitab mereka ini ternyata sudah mendoktrin semacam itu. Maka sangat wajar ketika muhibin ini disadarkan ya susah. Sudah terdoktrin sejak dulu. Bahwa seakan-akan junjungan mereka adalah orang yang selalu benar dan tidak pernah salah. Nah, ketika para habib berseberangan pandangan atau pendapat dengan kiai-kiai Nusantara, maka yang harus diambil pendapatnya adalah apa yang keluar dari mulut habib. Ini bahayanya di sini. Doktrinnya begitu membahayakan. Maka saya tidak akan berhenti untuk meluruskan ajaran-ajaran Islam yang sudah dirusak oleh kabib-kabib Alawi. Ini seakan-akan mau mendewakan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan seakan-akan mau mengatakan bahwa setiap apa yang keluar dari mulut Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini selalu benar, tidak pernah salah. Jadi harus diikuti. Andaikan ada 100 imam pun yang mengatakan A, tetapi Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ngomong B, maka setiap muslim harus mengikuti pendapat B, walaupun diucapkan oleh satu orang. Dan kita wajib meninggalkan pandangan 100 imam atau 100 ulama. Nah, kan seakan-akan bahwa ucapan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu adalah firman Allah. Jadi wajib diikuti. Dan pokoknya firman Allah ya harus diikuti. Jangan ikuti selain firman Allah. Seakan-akan kan mau ngomong begitu. Nah, ini kan doktrin yang sangat membahayakan. Bayangkan saja. Yang namanya manusia ini tidak pernah luput dari salah dan dosa. Saya nggak percaya ketika manusia ini kemudian tidak punya salah dan dosa. Selain Nabi loh, kalau Nabi kan maksum. Nah berarti selain Nabi ini kan
tetap punya dosa. Bagaimana mungkin orang yang punya dosa, kemudian setiap yang keluar dari mulutnya selalu kebenaran? Kan nggak mungkin. Ya bisa jadi kadang salah. Nah, maka tidak bisa ketika dikatakan apa yang keluar dari mulut Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu adalah mewakili dari Al-Quran, mewakili dari Al-Quran dan Al-Hadis. Selalu apa yang keluar dari mulut mereka, atau dalam konteks ini berarti Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, apa yang keluar dari mulut Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini selalu kebenaran. Ini saya tidak terima. Saya tidak terima. Ini doktrin. Jadi pengen menutup jalan biar ucapan ulama-ulama selain Pak Alawi jangan didengarkan. Dengarkan saja ucapan ulama-ulama dari Pak Alawi. Itu kan tujuannya semacam itu. Maka Muhyiddin ketika sudah dikerangkeng oleh Habib Ba'alawi, ya mereka akan gini banget kepada Habib Ba'alawi. Nah, ketika Kiai Pribumi ngomong, walaupun sebenarnya ucapan Kiai Pribumi itu yang benar, tetap tidak terima. Tetap akan mengatakan bahwa ucapan Kiai Pribumi lah yang salah dan junjungan mereka lah yang benar. Karena doktrin dalam kitab Kanzul Barohin halaman 56-57 mengatakan semacam itu. Nah, maka akan saya bongkar terus. Kitab-kitab Ba'alawi akan saya kaji dan akan terus saya cari sejauh mana ajaran-ajaran mereka, sehingga selalu saja kitab-kitabnya tidak terlepas dari doktrin-doktrin dan khurafat-khurafat yang luar biasa. Ini sesat dan menyesatkan. Kesimpulannya, kita boleh memuji kealiman ulama, kita boleh memuji keilmuan ulama, tetapi pujian itu jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai seakan-akan kita mendewakan ulama tersebut, dan jangan sampai seakan-akan ulama tersebut adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Ya kan? Yang setiap petuahnya ini harus ditaati. Ini jangan sampai. Nah, tetapi inilah yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin. Makanya saya menolak dan saya mengomentarinya. Ini adalah pujian yang fantastis, pujian yang berlebihan, dan ini adalah pujian yang masuk ke dalam kategori doktrin. Maka yang saya harapkan, Muhyiddin ini jangan ngeyel. Yang saya kaji ini kitab Ba'alawi loh. Ketika Anda tidak terima, ya buka kitabnya Ba'alawi, dikaji. Maka Anda pun akan menemukan ajaran-ajaran yang janggal, yang saya sendiri ini menolak. Jangan memframing, komentar nanti kemudian ngata-ngatain yang tidak nyambung dengan isi konten. Nah, ini kan pengecut. Kritisi dong. Ketika saya mengkritisi kitab Ba'alawi, apa argumen Anda? Apakah Anda akan membenarkan apa yang dikatakan dalam kitab Ba'alawi? Atau Anda akan menyalahkan? Itu. Jadi Muhyiddin ini kalau komentar yang nyambung ke konten. Jangan komentarnya framing, mencaci dan memaki. Apaan? Itu seorang pengecut. Nah, saya akhiri ya. Jadi dua doktrin yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin halaman 56-57 ini merupakan doktrin yang sesat dan menyesatkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.